semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu alat yang menjadi tulang punggung dalam menjaga kesegaran dan kualitas hasil pertanian, yaitu pendinginan vakum atau vacuum cooling. Tapi, apakah teman-teman tahu seberapa besar sih potensi alat ini dalam meningkatkan daya tahan, produk, serta efisiensi distribusi? Mari kita bahas. Sebuah solusi canggih yang mempermudah proses pendinginan hasil panen dengan cepat, efisien, dengan aman. Yuk kita kenali hingga lebih jauh fungsi, jenis, keunggulan dari alat yang satu ini. Pastikan untuk menyimak hingga akhir karena ada informasi yang menarik yang sayang untuk dilewatkan. Ini saya akan menjelaskan apa itu pendinginan vakum. Pendinginan vakum adalah teknologi yang menggunakan tekanan rendah untuk menguapkan air pada suhu rendah. Proses ini dapat menyerap panas dari produk, mendinginkannya dengan cepat. Lalu terdapat fungsi vakum. Di sini ada 3 poin fungsi vakum. Yang pertama adalah mempercepat pendinginan produk segar. Vakum secara efisien mengurangi suhu produk dalam waktu yang singkat. Lalu poin kedua adalah mengurangi laju respirasi dan aktivitas mikroba. Dengan suhu lebih rendah, metabolisme produk melambat dan mikroba tubuh lebih lambat. Lalu yang poin ketiga adalah meningkatkan kualitas dan umur simpan produk. Teknologi ini dapat mempertahankan tekstur, rasa, dan kandungan nutrisi selama penyimpanan. Lalu selanjutnya adalah tujuan pemakaian vakum, di mana yang pertama adalah dapat menjaga kesegaran sayuran pasca panen. Pendinginan cepat dapat mencegah layu dan kerusakan. Lalu dapat juga mengurangi kerusakan fisik akibat suhu tinggi. Dengan ini dapat menghindari produk dari perubahan warna atau tekstur yang disebabkan panas. Lalu yang terakhir adalah memastikan produk tetap layak hingga sampai ke konsumen. Produk yang tetap segar selama transportasi dan distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau kelebihan dari vacuum cooling. Manfaat yang pertama dari vacuum cooling itu sendiri yaitu pendinginan akan menjadi lebih cepat dan juga merata. Alasannya, pada proses ini vacuum cooling memastikan bahwa suhu produk akan turun secara konsisten. Lalu untuk yang manfaat yang kedua yaitu meminimalkan kerusakan tekstur dan juga nutrisi pada produk pangan yang didinginkan menggunakan vacuum cooling. Alasannya yaitu tidak adanya paparan suhu ekstrim atau perlakuan kasar yang dapat merusak kualitas produk hasil pertanian yang didinginkan menggunakan vacuum cooling. Lalu yang terakhir yaitu cocok untuk produk-produk yang sensitif seperti sayuran berdaun. Alasannya teknologi ini sangat ideal untuk produk yang mudah rusak atau perishable. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari vacuum cooling. Selain memiliki manfaat, vacuum cooling juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu biaya investasi awalnya yang relatif tinggi, sehingga vacuum cooling cocok untuk industri-industri yang berskala besar. Lalu yang kedua yaitu penggunaan vacuum cooling dapat menyebabkan kehilangan massa produk akibat adanya penguapan air. Lalu yang ketiga yaitu vacuum cooling itu sendiri membutuhkan perawatan alat secara teratur. Karena kalau tidak dirawat secara teratur, maka akan terjadi penyusutan atau penurunan kualitas pada vacuum cooling yang akan menyebabkan produktivitasnya dan juga efisiensinya menurun. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau cara kerja dari vacuum cooling itu sendiri. Pada tahap pertama, produk yang ingin didinginkan seperti sayur-sayuran ditempatkan kepada ruang vakum. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu udara akan dikeluarkan hingga tekanan rendah tercapai. Nah, untuk selanjutnya yaitu air dalam produk akan menguap, lalu menyerap panas dan kemudian akan menurunkan suhu. Yang dimana mekanisme ini merupakan inti dari pendinginan dari vacuum cooling itu sendiri. Dan yang terakhir, proses akan berhenti ketika suhu sudah mencapai target atau sistem otomatis akan berhenti ketika produk sudah mencapai suhu dingin yang diinginkan. Dalam jurnal Theoretical Simulation and Experimental Study and Effect of Vacuum Pre-cooling for Hostephus lectus, yaitu penelitian ini dilakukan oleh Ed Haley, Sibahu, dan Sehung Lee pada tahun 2014 yang diterbitkan pada Journal of Food and Nutrition Research yang berisi untuk menguji efektivitas alat pendingin vakum dalam menjaga kualitas pasca panen selada. Nah, fokusnya adalah pada mekanisme transfer panasnya dan masa dalam proses pendinginan vakumnya yang menggunakan pengurangan tekanan untuk mempercepat penguapan air.
Nah, variabel seperti tekanan, jumlah air semprot, dan suhu awal yang diuji. Nah, hasil utama yang ada di sini yaitu efisiensi pendinginan, di mana pendinginan vakum ini sendiri mampu menurunkan suhu selada lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Nah, yang selanjutnya yaitu kehilangan massa. Nah, massa selada ini berkurang 1,9 hingga 2,7% tergantung pada tekanan yang digunakan, yaitu berkisar 600 hingga 1500 Pascal. Yang selanjutnya adalah kapasitas pendinginannya. Kapasitas pendinginan ini mencapai 3722 hingga 5946 watt dengan hasil optimal pada tekanan 600 Pascal. Yang terakhir yang ada itu potensi aplikasi, di mana cocok untuk sayuran yang berdaun sensitif seperti lada, yaitu tahan terhadap panas. Selanjutnya adalah hal menarik dan berpotensi dari vakum cooling ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu teknologi ini sangat cocok untuk industri pertanian modern, terutama dalam menjaga kualitas ekspor produk segarnya. Yang kedua, yaitu potensi pengembangan model komputasinya dalam meningkatkan efisiensi energinya dan hasil pendinginannya. Nah, untuk kesimpulan kali ini, yaitu teknologi pendinginan vakum ini sendiri solusi efisien untuk memperpanjang umur simpan hasil pertanian, menjaga kualitas, dan mengurangi kerusakan pasca panen. Hal ini sangat relevan untuk diaplikasikan skala besar maupun yang kecil. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang pendinginan vakum. Dengan pemilihan yang tepat, hal ini bisa menjadikan investasi yang sangat berharga untuk bisnis kalian. Terima kasih sudah menonton video ini.